Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 19 Agustus 2024. Kita awali pekan ini dengan penuh syukur dan semangat tentunya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada Aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik jika engkau ingin masuk ke dalam hidup. Turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah Aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu, sehabis saya rapat Dewan Paroki Harian, rapat DPH, saya mau kembali ke pastoran. Lalu saya ngelihat lampu kapel ini nih, kapel yang ada di sini, kok menyala. Maka saya tengok karena sudah jam 10 lewat. Jangan-jangan lupa yang tadi pakai. Ketika saya masuk ke dalam kapel ini, saya kagum melihat beberapa orang muda yang sedang komsel. Iya, bercommunity di sini. Mereka berdoa, sharing iman, dan saling meneguhkan. Buat saya, di tengah derasnya arus yang menawarkan kedangkalan, anak-anak muda ini buat saya istimewa. Mereka mencari kedalaman dengan punya komunitas rohani yang baik, yang mau saling meneguhkan satu sama lain. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman hari ini mengisahkan seorang muda yang datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Saya sungguh kagum dengan pertanyaan anak muda ini, karena kekaguman saya yang pertama adalah dia masih muda tapi mau datang pertama. Datang menjumpai Yesus. Datang untuk bertemu dengan Yesus. Dan yang kedua kekaguman saya, ia bertanya, dan pertanyaannya itu bukan soal yang remeh, tetapi pertanyaan yang sungguh dalam tentang kehidupan kekal. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Yesus menjawab orang muda ini, "Apa sebabnya engkau bertanya kepada Aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam kehidupan kekal, turutilah segala perintah Allah." Yesus mengatakan gitu. Yesus tahu bahwa anak muda ini adalah orang yang baik kok. Orang dia mau datang dan punya pertanyaan yang istimewa. Maka
Yesus menjelaskan tentang perintah Allah itu apa ketika seorang muda ini bertanya, perintah yang mana? Yesus menjelaskan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Dan semakin istimewa lagi, anak muda ini dia mengatakan begini, semuanya itu telah kulakukan. Tetapi anak muda ini masih merasa ada sesuatu yang mengganjal, masih ada sesuatu yang kurang. Dan ia kembali bertanya. Maka Yesus menunjukkan yang kurang itu dari anak muda ini. Yesus mengatakan, kalau engkau mau jadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Yang kurang dari anak muda ini adalah sikapnya yang melekat dengan dunia dan tidak memberi ruang bagi Yesus untuk menjadi andalan dalam hidupnya. Ia masih mau memegang, ia masih mau menikmati, ia masih menggenggam erat-erat segala kepunyaannya, sehingga dikatakan dalam kisah Injil ini, orang muda ini meninggalkan Yesus dengan wajah yang sedih. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, padahal orang muda tadi udah membuat kita kagum, bukan? Dia masih muda tapi mau datang kepada Yesus. Lalu masih muda, dia punya pertanyaan yang begitu mendalam, bahwa dia mau memperoleh hidup kekal, bagaimanakah caranya? Dan dia yang masih muda, tetapi segala perintah Allah telah dilakukan olehnya. Udah baik kan orang muda ini, udah istimewa. Namun sayang, sungguh sangat amat disayang. Anak muda ini tidak mau meninggalkan keduniawiannya. Dia masih melekat dengan harta benda yang dimilikinya. Dan dia tidak memberikan ruang di dalam dirinya bagi Tuhan untuk menjadi andalan. Pertanyaan untuk kita renungkan. Baik saja tidak cukup, ibu bapak, saudara-saudari, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Baik perlu disertai dengan sikap nyata ini. Apakah dalam kebaikan kita telah melakukannya dengan tulus? Kita tidak melekat, kita tidak ada hidden agenda dari apapun yang kita buat. Kita mau melakukan kebaikan itu dengan setulus-tulusnya. Yang berikutnya, apakah di dalam diri kita ada ruang untuk menghadirkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sandaran, menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup kita. Semoga kebaikan kita juga disertai dengan sikap nyata kita untuk memberi ruang dalam kehidupan bagi Tuhan yang menjadi sandaran dan andalan dalam hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.